Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wala haula wala quwwata illa billah wa ba'd. Alhamdulillah, di kesempatan kali ini kembali kita bisa melanjutkan kajian kita ya. Nah, kajian belajar membahas kitab Al-Muyassar fi Ilmin Nahwi. Nah, yang dimudahkan dalam ilmu nahu ya. Ilmu nahu salah satu cabang dari cabang ilmu bahasa Arab ya. Bahasa Arab itu ada 12 cabang ya, itu ilmu nahu, ilmu sorof, dan yang lainnya. Dan yang paling pokok itu nahu sorof dan nahu sorof. Nah, dengan nahu sorof nanti baru bisa bercabang ke cabang-cabang yang lainnya ya. Dan tujuan kita belajar bahasa Arab itu harus diperhatikan juga ya. Jadi ilmu bahasa Arab itu bukan ghayah, bukan tujuan utama. Semua ilmu yang kita pelajari tujuannya adalah ibadah ya. Karena tujuan kita diciptakan itu untuk beribadah. Hanya saja ibadah itu ada wasilahnya, ada perantara yang bisa mengantarkan kita kepada ibadah. Nah, sehingga kita bisa mengerti hakikat ibadah, kedudukan suatu ibadah, yaitu dengan kita memahami dasar-dasarnya, pokok-pokoknya. Nah, kita bisa memahami itu semua dengan kita memahami dasarnya. Dasar yang paling pokok itu memahami bahasa Arab. Karena dasar ibadah kita adalah Al-Quran dan Sunnah. Ya. Disebutkan ta'allamul Arabiyyah fa innal Qur'ana wal hadits la tufhamani illa biha. Ya, pelajarilah oleh kalian bahasa Arab, karena Al-Quran dan hadis itu tidak bisa dipahami kecuali dengannya, ya, dengan bahasa Arab. Ya. Nah, yang mana Al-Quran dan hadis itu masdar, sumber dari agama kita. Nah, sumber dari agama kita. Nah, kita dalam kehidupan dunia ini, nanti ketika kita meninggal itu kita nggak ditanya nanti kita golongan apa, kita ormas apa, kita suku apa, kita dialeknya sehari bahasa apa ya. Tapi yang ditanya itu kita pengikut siapa ya. Pengikut Nabi ya. Nabi SAW bersabda, laqad taraktukum 'alal mithlil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha ba'di illa halik. Ya, aku tinggalkan kalian tuh pada perkara yang sangat bayda, sangat terang, sangat gamblang. Nah, artinya agama ini ditinggalkan oleh Nabi SAW dalam keadaan yang sangat terang, sangat gamblang, sangat jelas. Bahkan sampai Nabi sifatkan lailuha kanahariha, malamnya saja sama seperti siangnya. Ya, malamnya itu sama seperti siangnya. Berarti siangnya itu lebih terang. Jadi urusan agama kita itu satu yang sangat jelas. Nah, kemudian Nabi mengatakan la yazighu anha, tidak ada yang menyimpang dari perkara yang jelas tersebut kecuali binasa. Ya, kecuali dia akan binasa. Nah, kemudian hadis ini dijelaskan dalam hadis yang lain, ditafsirkan oleh sabda Nabi SAW yang lainnya. Nabi SAW bersabda, taraktu fikum syai'aini in tamassaktum bihima lan tadhillu ba'dahuma abadan. Aku tinggalkan kalian dua perkara yang apabila kalian berpegang kepada keduanya kalian tidak akan tersesat. Nah, kenapa? Karena berpegang kedua perkara ini menjadikan jalan kita itu sangat jelas, sangat gamblang. Nah, malamnya saja tadi seperti siangnya, tidak ada yang samar. Nah, kemudian apa yang dimaksud dengan yang sangat terang itu sangat gamblang? Yaitu kitab Allah wa sunnati, yaitu Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Nah, kan bagaimana kita bisa paham Al-Quran, bisa paham Sunnah? Kalau kita nggak paham bahasa Arab, semuanya itu dari bahasa Arab. Ya, meskipun ada terjemahannya, ya. Sekarang kan ada terjemahannya, Kutubus Sittah, semua kitab ada terjemahannya. Ya, antum mau baca Sahih Bukhari, ada terjemahannya sekarang. Nah, baca fikih, kitab Al-Um, juga ada terjemahannya. Ya, apa saja ada terjemahannya. Tapi beda, ya, terjemahan dengan asli itu beda. Terjemah itu kadang orang menerjemah, kadang sesuai dengan apa?
dengan proyeknya. Ya, sesuai dengan proyeknya. Artinya apa yang banyak di tengah orang, nah nanti menerjemahkannya sesuai dengan keadaannya. Apalagi kalau tujuannya komersil ya. Nanti kalau banyak bertentangan, nah nanti dipalingkan terjemahannya. Ya, nanti kalau sesuai hakikatnya nanti kitabnya nggak laku, ya, terjemahannya nggak laku. Nah, sehingga penting bagi kita untuk belajar dan bisa lebih menghayati kalau bahasa Arab itu kalau kita paham. Nah, sehingga tidak perlu kita terjemah. Kita baca Quran. Nah, orang kalau paham dengan apa yang dibaca dengan yang nggak paham itu beda. Ya, Allah sendiri menyebutkan dalam Al-Quran, "Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun." Ya, apakah sama orang yang mengerti dengan orang yang tidak mengerti? Ya. Orang kalau mengerti dia baca, ya, dia memahami, meresapi maknanya. Orang kalau nggak mengerti, ya udah sekedar iramanya saja, orang mengikuti iramanya saja. Nah, ada imam-imam itu yang sampai nangis di baca Quran, padahal dia nggak tahu artinya. Ya, nangis karena apa? Intonasi lagunya. Ya, nah, ini meskipun baik ya, bagus baca Quran dengan irama, tapi yang lebih baiknya itu tujuan utama Al-Quran diturunkan itu ditadaburi, ya, untuk ditadaburi, untuk diamalkan. Nah, karena itu sumber agama kita. Nah, maka semoga kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita untuk bisa memahami, ya, memudahkan kita untuk bisa menjadikan ilmu yang kita pelajari ilmu yang bermanfaat. Ya, amin ya rabbal alamin. Nah, kita lanjutkan pembahasan kita ya. Pada pertemuan yang lalu kita sampai selesai dari pembahasan jenis-jenis isim yang 9 ya. Kemudian juga udah selesai dari tamrin umum di halaman 10. Kemudian halaman 11 sudah disinggung tentang i'rab dan bina. Nah, i'rab dan bina, kemudian juga jenis-jenis i'rab, perubahan yang ada pada kalimat. Nah, kemudian terakhir sampai halaman 12 ya. Nah, sekarang coba kita lihat halaman 13-nya. Nah, di situ ada tabel ya. Ada tabel. Judulnya di atas itu Al-Asma'ul Mu'rabatu wa Alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab ya, dan tanda i'rabnya. Isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang bisa berubah. Nah, kan tanda i'rab kemarin ada berapa? Ada 4 secara umum. Ada rafa', nasab, khafad dan jazm. Nah, kemudian untuk pembahasan isim dia berapa perubahannya? Ada 3. Jar, ahsan, rafa', nasab dan jar atau khafad. Nah, setelah kita kemarin dirinci dari masing-masing isim yang 9 jenisnya, nah sekarang kita dikenalkan tanda i'rabnya. Ini tanda i'rabnya. Sehingga nanti kalau kita baca itu, oh ini kok kenapa berubah seperti ini? Kenapa kok jadi seperti ini? Ya. Oh ternyata kita tahu asalnya seperti ini. Nah, asalnya seperti ini. Dia seperti ini karena dia rafa. Oh dia seperti ini karena dia nasab. Oh dia seperti ini karena dia khafad. Nah, atau karena dia majrur. Nah, kalian perhatikan. Al-asma'ul mu'rabatu wa alamatu i'rabiha. Isim-isim yang mu'rab dan tanda i'rabnya, tanda perubahannya. Di situ tabelnya yang pertama al-asma, isim-isim. Nah, yang sudah kita bahas kemarin ada 9 ya. Ada al-ismul mufrad, ada isim mufrad, ada al-musanna, isim musanna, ada jamak taksir, ada jamak mudzakkar salim, ada jamak muannas salim, ada jamak taksir, ada asmaul khamsah, ada isim maqsur, isim manqus dan isim alladzi la yansarif. Sekarang kita bahas satu-satu. Kemudian di sampingnya tanda i'rabnya dulu ya. Ada rafa, maka dia marfu, ada nasab, maka dia mansub, ada jar, maka dia majrur. Nah, kemudian di situ dikasihkan contoh dan tandanya. Perhatikan isim mufrad. Isim mufrad, contoh ketika dia rafa adalah waladun. Waladun. Ini isim mufrad, dia marfu. Nah, nanti pembahasan kapan dia marfu ada. Pembahasan kapan dia marfu ada. Sekarang kita bahas dulu tandanya saja. Atau kita kasih contoh ya. Tanda isim itu ketika rafa dia bisa sebagai fa'il. Sebagai fa'il. Fa'il itu
pelaku, subjek, subjek, pelaku. Nah, di sini waladun, contoh kita katakan zahaba waladun, anak kecil itu pergi, waladun. Ini dia sebagai subjek, sebagai fa'il. Nah, sebagai fa'il. Nah, ini isim mufrad. Dia rafa berarti. Karena dia sebagai subjek dia marfu. Nah, kemudian apa tandanya? Tandanya adalah dhammatun, dhammah. Nah, tandanya adalah dhammah. Sehingga nanti kalau di i'rab waladun itu fa'ilun marfu'un. Fa'il marfu' wa alamatu raf'ihi, dan tanda rafa'nya adalah dhammatun. Dhammatun zahiratun ala akhirih. Dhammah yang zahir, yang nampak di akhirnya. Kenapa dia dhammah? Li'annahu ismul mufrad, karena dia isim mufrad. Karena dia isim mufrad. Nah, ya, itu contoh aja ya. Antum pahami dulu kalau isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhammah. Kemudian sekarang lihat yang mansubnya. Yang mansubnya ketika dibaca waladan. Waladan, dia mansub. Nah, mansub ini tentunya kemarin disebutkan yang namanya i'rab itu berubah karena ada penyebab ya. Karena penyebab. Kalau tadi penyebabnya sebagai fa'il. Nah, sekarang contoh ketika dia mansub itu sebagai maf'ul. Maf'ul kalau bahasa Indonesia apa? Objek. Sebagai objek. Nah, contoh kalau kita objek itu apa? Penderita ya. Atau yang dikenai pekerjaan, korban. Korban. Ada pelaku, ada korban. Doroba Muhammadun waladan. Doroba Muhammadun waladan. Doroba fiilnya, Muhammadun fa'il pelaku, waladan sebagai maf'ulnya, objek. Sebagai apa tadi? Korban. Sebagai korbannya. Nah, ini korbannya dia mansub. Mansub. Nah, waladan. Ya. Nah, jadi setiap maf'ul itu dia mesti mansub. Nah, sekarang kalau isim mufrad itu dia mansub. Apa tandanya? Tandanya adalah fathatun. Dibaca yang tadinya waladun, berubah menjadi waladan ketika dia nasab. Nah, kemudian jadi dah dua tandanya ya. Tanda yang pertama rafa, dhammah, kemudian nasab dia fathah. Sekarang yang ketiga, isim mufrad ketika dia majrur. Majrur ini bisa karena kemasukan huruf jar. Huruf jar itu ada 12 ya. Atau lebih. Nah, ada min, ada ila, ada an, dan seterusnya. Nah, ya, kemudian bisa majrur juga karena apa? Karena mudhaf ilaihi. Mudhaf ilaihi. Contoh kalau dia kemasukan huruf jar. Apa? Zahabtu ila waladin. Zahabtu ila waladin. Aku pergi menuju anak kecil, waladin. Nah, maka waladin di situ dia majrur. Kemasukan huruf jar. Apa tanda majrurnya? Tanda majrurnya adalah kasrah. Karena dia isim mufrad. Bisa juga sebagai mudhaf ilaih. Hadza qalamu waladin. Ini penanya anak kecil. Nah, dia menjadi mudhaf ilaih. Nah, maka waladin di situ majrur. Tanda jarnya adalah kasrah. Nah, tanda jarnya adalah kasrah. Nah, jadi kesimpulannya isim mufrad rafa pakai dhammah, nasab pakai fathah, majrur atau khafat pakai kasrah. Nah, kasrah ini isim mufrad. Nah, ya. Nah, nanti pembahasan kapan dia rafa, kapan dia nasab nanti ada sampai pembahasannya. Ya. Sabar dulu, ya. Ya, Bang Andre. Sabar dulu, Bang Andre. Nah, sampai nanti. Alon-alon apa mana? Asal kelakon ya, alon-alon asal kelakon. Ya. Nggak bisa ya. Itu lain pembahasan tuh. Jadi kalau COD ya, COD lambat nanti tidak dapat. Nggak bisa sekarang.
Nah, itu yang pertama, isim mufrad. Selesai ya, isim pertama. Mufrad, rafa, dhammah, nasab fathah, khafad atau majrur kasrah. Sekarang al-mutsanna, isim mutsanna. Ya. Mutsanna ini yang double, dua, tambahan alif dan nun atau ya dan nun. Nah, dari definisi itu sebenarnya udah nampak nanti ciri tandanya. Nah, sekarang kita lihat contohnya dulu. Waladun isim mufrad. Dia menjadi musanna ketika tambahan alif dan nun. Sini maka contohnya adalah waladani. Waladani. Ya, maka artinya dua anak kecil. Waladun satu anak kecil, isim mufrad. Waladani dua anak kecil. Nah, sekarang dia marfu'nya waladani. Nah, bisa sebagai fa'il tadi. Nah, kemudian tanda rafa'nya adalah al-alifu. Alif yang ada waladani setelah dal itu ada alif. Nah, itu tanda rafa'nya. Jadi tidak dilihat dari harokat nunnya ya. Tidak dilihat dari harokat nunnya. Kalau waladun tadi kan dilihat di harokatnya. Nah, sehingga nanti sebelum kita lanjutkan, tanda i'rab itu tidak mesti dengan harokat. Kadang dia dengan apa? Dengan huruf. Kadang dia dengan huruf. Makanya disebut rafa. Maka kita katakan rafa itu identik dengan dhammah ya. Tapi bukan dhammah itu sebagai tanda satu-satunya. Maka diistilahkan dengan rafa. Karena rafa itu tandanya nanti macam-macam. Nah, tanda yang paling ini memang dhammah. Tapi ada tanda yang lainnya. Salah satunya ini alif. Alif. Nah, jadi alif yang ada pada waladani itu sebagai tanda rafa'nya. Sehingga nanti kalau di i'rab waladani ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi dhammatun li'annahu ismul mufrad, karena dia adalah isim mufrad. Nah, ya. Kemudian mansubnya waladaini. Ya. Waladaini. Ya. Di situ apa? Ada ya. Waladaini. Nah, dia mansub itu bisa karena tadi sebagai objek maf'ul bih. Nah, kemudian di situ tanda nasabnya adalah al-ya. Nah, tadi berubah dari alif menjadi ya. Waladaini. Nah, sehingga waladaini itu ismun mansubun wa alamatun nasbihi al-ya li'annahu ismul musanna. Nah, kemudian majrurnya waladaini sama. Tandanya juga sama ya. Jadi isim musanna udah selesai, rafa pakai alif, nasab dan majrurnya pakai ya. Nasab dan majrurnya pakai ya. Sekarang nanti apa yang membedakan? Bagaimana membedakan antara dia nasab atau majrur, mansub atau majrur? Tandanya gampang, nanti dilihat apa konteksnya. Dilihat penyebabnya, apakah penyebab menjadikan dia nasab atau penyebab menjadikan dia majrur. Kalau kemasukan huruf jar berarti pasti dia adalah majrur. Kalau dia nanti sebagai objek berarti dia mansub. Nah, jadi dilihat penyebabnya. Dilihat penyebabnya. Ketika i'rabnya gitu ya. Ketika i'rabnya nanti. Ketika dia berubah, ya. Ini selesai dua isim mufrad, isim musanna. Sekarang masuk ke jenis yang ketiga. Jam'ul mudzakkar salimu, jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim adalah isim yang menunjukkan kelompok dengan tambahan waw dan nun atau ya dan nun. Apa contohnya? Contohnya muslimuna. Muslimuna. Isim mufradnya apa? Muslimun. Muslimun itu isim mufradnya. Isim mufrad marfu'nya pakai dhamma. Musannanya apa? Bukan, muslimun musannanya? Muslimani. Muslimani. Musannanya muslimani. Kalau dia mansub pakai apa? Muslimaini. Apa tandanya? Ya, ahsan. Tandanya adalah ya. Ya. Karena perhatikan, muslimuna, dia marfu muslimuna. Apa tanda i'rabnya? Tandanya adalah al-waw. Jadi ada waw di situ, waw sukun itu sebagai tanda i'rabnya. Jadi muslimuna ismun marfu'un wa alamatu raf'ihi al-waw.
Ya. Wa alamatu raf'i wawun. Nah. Ya, di annahu jamak mudzakkar salim. Nah, jadi waw yang ada di situ sebagai tanda i'rabnya, bukan dilihat dari harokat huruf nunnya. Nah, tapi di situ ada wawnya. Ya. Nah, ini ketika dia rafa. Kemudian ketika dia nasab, ya. Muslimina. Ya. Muslimina. Tandanya ya. Ya. Nah, nasab ini bisa tadi sebagai subjek, sebagai objek. Nah, maf'ul. Nah. Kemudian majrurnya sama, muslimina. Tandanya juga sama ya. Ya. Tandanya ya. Nah, sekarang perhatikan. Membedakan antara isim musanna dengan isim jamak. Sama-sama tandanya juga iya. Ya, tandanya juga iya. Nah, bedanya sudah dibahas juga ya. Kalau isim musanna itu sebelum ya fathah, setelah ya kasroh. Nah, kalau jamak sebelum ya kasroh, setelah ya fathah. Nah, jadi ya, antum kalau muslimina nih kan, muslimina. Kalau musannanya tadi muslimaini. Sama, kalau nggak ada harokatnya itu sama. Antum mau baca muslimaini, muslimina bisa. Ya, bisa ya. Nah, gimana bisa membedakan? Nah, dilihat kedudukannya dalam i'rab. Ya. Dilihat kedudukannya dalam i'rab. Nah, itu pentingnya belajar bahasa Arab. Kalau seandainya dibuang semua harokatnya sama enggak ya? Sama. Hurufnya sama. Nah. Ya. Tapi tidak boleh asbun, asal bunyi. Ya, asal bunyi. Harus tahu kenapa. Ya, sebabnya. Ya. Ya. Yang penting muni ya. Yang penting ada ininya. Nah. Ya. Apanya? Enggak. Kalau zahirah itu untuk harokat saja. Karena zahirah itu karena nanti dia ada muqaddarah. Ya, ada muqaddarah lawannya. Enggak nampak. Nah, tapi kalau ini nampak ya, senantiasa nampak. Nah. Ya. Itu yang ketiga ya, jamak mudzakkar salim. Jadi rafa'nya pakai waw, nasab dan mansub dan majrurnya pakai ya. Nah, sama dengan isim musanna. Ya. Kemudian yang keempat, jam'ul muannas salimu, jamak muannas salim. Ya, jamak muannas salim. Contoh marfu'nya adalah muslimatun. Ya, definisinya adalah definisi jamak muannas salim apa? Jamak atau kelompok yang menunjukkan lebih dari dua dengan tambahan alif dan ta. Alif dan ta. Ingat ya, alif dan ta-nya itu tambahan. Kalau nanti ada apa namanya kata di akhirnya ada alif dan ta, tapi dia bukan tambahan alif dan ta-nya. Apakah alifnya saja atau ta-nya saja dia bukan tambahan, maka dia bukan termasuk jamak muannas salim. Contoh baitun yang bait ya, bukan rumah, tapi bait itu bait syair. Nah, jamaknya adalah abyatun. Alif dan ta belakangnya. Ya, tapi di situ ta-nya dia bukan tambahan asli karena baitun asalnya. Nah, jadi apa namanya? Ta yang ada di situ dia asli. Tambahannya cuma alif. Nah, maka di situ dia tidak tergolong jamak muannas salim. Kalau dia bukan jamak muannas salim, nanti i'rabnya jangan diikutkan. Sehingga nanti kalau dimansub tetap dibaca abyatan. Abyatan. Beda dengan ini, ya. Beda dengan ini. Ya, karena dia bukan, kalau ini kan jamak muannas salim tadi definisinya adalah alif dan ta tambahannya. Kalau dia bukan tambahan maka tidak tergolong jamak muannas salim. Nah, makanya definisinya juga harus dipahami ya. Jadi kita belajar itu kita tahu definisinya, nanti tahu perubahannya. Ya, tahu perubahannya. Ya, jamak muannas salim contohnya muslimatun. Nah, tandanya adalah dhammah. Marfu'nya tandanya adalah dhammah. Sama dengan isim mufrad. Muslimatun nampak. Ya, muslimatun. Nah, kemudian tanda mansubnya adalah atau contoh ketika dia mansub dibaca muslimatin. Ya, muslimatin. Apa tandanya? Kasroh. Ya, kasroh. Nah, jadi kasroh itu bisa menjadi tanda sebagai tanda nasab. Harusnya kasroh itu kan apa? Identiknya dengan majrur ya. Dengan tanda jar, majrur. Nah, tapi ada
dia menjadi tanda nasab, yaitu pada jamak muannats salim. Nah, jamak muannats salim. Kemudian majrurnya sama dengan tanda nasabnya, itu kasrah. Kasrah. Nah, jadi jamak muannats salim ketika dia mansub sebagai objek umpamanya ra'aitu muslimatin. Ra'aitu muslimatin. Maka muslimatin ismun atau maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-kasratu li'annahu jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Nah. Ya. Ini yang keempat. Jadi jamak muannats salim rafa pakai dhammah, nasab dan khafatnya atau mansub dan majrurnya pakai kasrah. Nah. Selesai dari 4 macam jenis isim. Isim mufrad, isim musanna, jamak mudzakkar salim, jamak muannats salim. Sekarang yang kelima, jamak taksir. Jamak taksir. Nah. Contohnya atau definisi jamak taksir kemarin apa? Jamak yang menunjukkan kelompok lebih dari 2 dengan perubahan pada isim mufradnya. Jadi dia menunjukkan kelompok jamak lebih dari 2, kemudian dia mesti berubah dari bentuk mufradnya. Bentuk mufradnya. Kalau jamak mudzakkar salim kan tambahan waw dan nun di belakangnya. Jamak muannats salim tambahan alif dan ta. Nah, kalau jamak taksir ini dia berubah dari isim mufradnya. Nah, perubahannya itu tidak menentu. Kadang ditambah, kadang dikurang, kadang perubahan harokatnya. Nah, contoh di sini auladun. Auladun. Ini mufradnya apa? Waladun. Apa perubahannya di situ? Perubahan harokat, penambahan huruf. Waladun, tambahan alif 2. Auladun. Asalnya waladun. Nah, ketika dia marfu, tanda rafa'nya adalah dhammah. Nah, auladun jelas. Nah, ism marfu'un wa alamatu rafi'i ad-dhammatun li'annahu jamak mudzakkar, jamak taksir. Nah, kemudian mansubnya auladan. Auladan. Nah, kemudian majrurnya auladin kasrah. Nah, ini sama dengan isim mufrad. Sama isim mufrad Rafa dhammah, nasab fathah, khafad atau jar dengan kasrah. Nah, sama dengan isim mufrad. Nah, ya. Kita selesaikan ya. Ini ada 5 ya, nanti 9 kita selesaikan, kita ngafal dulu. Atau ngingatnya lah, nggak usah ngafal, ngingat aja. Ingat. Nah, nanti distorkan. Ini apa, ini apa. Nah, nanti biar latihan, pas masuk latihan kita tahu, oh ini tandanya ini tandanya ini. Ya. Karena ini apa? Pokoknya di sini belajar i'rab. Tahu perubahannya, tandanya. Nah, nanti baru masuk ke kedudukannya. Kenapa dia rafa, kenapa dia nasab. Nah, sekarang yang keenam, al-asmaul khamsatu. Isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, zumalin. Nah, contohnya abuka. Abuka di sini tanda rafa'nya adalah al-waw. Ini adanya waw di situ. Abuka. Ya. Abuka. Syaratnya kemarin udah di ini ya. Syaratnya dia harus isim kabir. Kemudian dia harus mudhaf, kemudian mudhafnya bukan kepada ya mutakallim. Nah, ya. Kemudian ketika dia mansub, abaka, ra'aitu abaka, aku melihat bapakmu. Abaka, tanda nasabnya adalah al alif di situ. Tadi wawnya berubah menjadi alif. Nah, kemudian majrurnya abika. Marartu bi abika, ya. Jadi waw rafa pakai waw, nasab dengan alif, khafat dengan ya. Nah, khafat dengan ya. Ya. Kemudian yang ketujuh, isim maksur. Isim maksur adalah isim mu'rab yang di akhirnya ada alif lazimah. Alif lazimah adalah sebelum harokat akhirnya fathah. Ya, Mustafa, ya, kemudian Laila, Nu'ma, ya, Musa, ya, atau bahasa kita alif bengkong, Isa. Nah,
Ya, itu isim maksur. Contoh di sini al-fata. Al-fata, pemuda artinya. Pemuda itu di pepatah Arab mengatakan laisal fata may yaqulu hadza abi. Ya. Innamal fata may yaqulu ha anaza. Pemuda itu bukan yang mengatakan ini bapakku, oh bapakku ini, bapakku ini, bapakku ini. Pemuda adalah yang mengatakan ha anaza, ini saya, ini aku. Itu pemuda. Nah, kalau masih bapaknya itu masih anak-anak. Masih anak-anak. Ya. Ya. Itu udah lain lagi. Ada lagi. Berarti bapaknya anak Ustaz. Ya. Burung. Kira-kira. Domanya kira-kira. Ya. Ya, sekarang tandanya al-fata marfu, tandanya adalah dhammah muqaddarah. Ya. Dhammah muqaddarah itu dhammah yang dikira-kira. Muqaddarah dikira-kira. Dia tidak kelihatan. Ya, tapi dikira-kira di situ. Terus bacaannya Al-fata tetap. Al-fata. Nah, nanti dia ada apa namanya? Ilahnya, sebab kenapa dia nggak muncul itu ada. Nah, lita'adzur, karena uzur dia. Uzur. Nah, ada nanti istisqal karena berat, ada karena harokat munasabah, mencocoki harokat. Kalau di sini karena uzur dia. Fata'u, tidak bisa. Sehingga dibaca al-fata. Nah, jadi dhammah muqaddarah. Jadi kalau dibaca ja al-fata, al-fata fa'ilun marfu'un wa alamatu rafi'i dhammatun muqaddaratun. Nah, alal alifi mana amin zuhuriha at-ta'adzur. Terhalangi dari munculnya karena dia uzur. Nah, kemudian mansubnya al-fata, tetap dibaca al-fata. Ya. Apa tandanya? Fathah muqaddarah. Sama. Fathah muqaddarah. Jadi dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah. Nah, kemudian majrurnya al-fata juga sama. Al-fata. Nah, apa tandanya? Kasrah muqaddarah. Mudah isi maksur ya. Ya. Fathah muqaddarah, dhammah muqaddarah, fathah muqaddarah, kasrah muqaddarah. Nah, dikira-kira. Ya. Mudah. Nah. Kemudian. Hah? Ya. Nah, ini kuncinya nih. Kuncinya. Jadi harus tahu nanti. Nah, itu pun nanti kalau kita nggak tahu kedudukannya, semua dibaca al-fatah. Semua dibaca al-fatah. Nah, nanti kalau mau menikahkan banyak, dia al-fatah. Nah, kalau salah kedudukannya nanti malah dia yang nikah. Bukan dia menikahkan. Nah, harusnya dia menikahkan kan? Nah, jadi dia menikah. Ya, bagus mah. Salah nunjuk ya ini. Salah posisi. Kalau mau nikah kan di depan, kan di sini. Jadi tidak pernah dibaca al-fatu gitu, tidak pernah. Enggak. Tapi kok untuk apa dikira-kira ini? Nah, kita mau tahu, bukan sampai. Namanya juga masih rahasia. Itu karena kedudukan dia. Nanti untuk membedakan dia sebagai apa dia. Kedudukannya apa, ada marfu, mansub dan majrur. Ya. Jadi dikira-kira. Nah. Ya. Bingung mending daripada enggak paham sama sekali. Ya. Nah, sekarang yang ke-8 ya. Al-ismu al-manqusu, isim manqus. Nah, isim manqus ini isim mu'rab yang di akhirnya ya lazimah. Nah, ya lazimah bedanya kalau manqus nih sebelumnya kasrah, sebelum akhirnya hurufnya kasrah. Al-qadhi. Nah, al-qadhi. Contoh sini al-qadhi. Nah, rafa'nya marfu'nya dhammah muqaddarah sama. Tidak bisa dibaca al-qadhiyu. Al-qadhiyu tidak bisa. Jadi dhammah muqaddarah. Kemudian mansubnya kelihatan ya, al-qadhiyah. Nah, sehingga dibaca fathah zahirah. Nah, mungkin di sini kalau fathah ada zahirah, ya. Ada fathah zahirah. Kenapa? Karena lawannya ada muqaddarah. Nah, makanya tadi kalau ya dia enggak ada ya zahirah ya. Karena tidak ada lawannya, ya muqaddarah. Nah, sehingga isim manqus nih
mansubnya kelihatan fathahnya sehingga dibaca fathah zahirah. Nah. Kemudian majrurnya apa? Kasrah muqaddarah. Sama, kasrah muqaddarah. Jadi hanya nampak pada mansubnya saja. Nah, nampak pada mansubnya saja. Nah, kemudian yang terakhir adalah al-ismul ladzi la yansharif, isim yang tidak bisa ditanwin. Isim yang tidak bisa ditanwin, tidak bisa dibaca un. Nah, contohnya Aisyatu. Aisyatu ini apa alasan kenapa enggak ditanwin dia? Karena isim itu lah sebenarnya. Karena nggak bisa ditanwin, nggak di. Iya. Alasannya kenapa? Nama. Nah, nama bukan nama non Arab. Isim muannas, namasan, nama perempuan. Nama perempuan. Setiap nama perempuan nggak ditanwin kecuali yang menyimpang nanti. Menyimpang. Ada yang menyimpang. Yang jelas. Iya, Hindun. Hindun. Ya. Yes. Selainnya namanya enggak bisa ditanwin. Zainabu bahasanya, pakai Zainabun. Itu menunjukkan jelas kalau wanita itu tidak sama dengan laki-laki. Sehingga jangan disamakan. Tidak ada istilah emansipasi wanita. Kecuali Hindun tadi ya. Ya, Fatimah tuh semuanya. Aisyah tuh, Ruqayyah tuh, Zainabu. Nah, tidak boleh dibaca un. Ya. Jadi kecuali Hindun berarti ini Hindun. Karena tadi menyimpang dia. Menyimpang. Dia singkat sendiri berarti. Ya. Itu tuh nama aslinya. Kalau di pengecualian itu pasti sedikit. Ya, pasti sedikit. Itu sedikit ada beberapa yang dikecualikan. Nah. Ada yang menyebabkan dia seperti itu saja. Ada penyebabnya. Ya. Ini orang Arab yang tahu. Ya. Kemudian Aisyah tuh isim yang tidak ditanwin ini apa tanda rafa'nya? Dhammatun. Nah, dhammatun kelihatan dhammatun. Nah, Aisyah tuh. Kemudian mansubnya apa? Fathah, Aisyata. Kemudian majrurnya sama fathah. Ya. Fathah. Nah, ini fathahnya ini kebalikan dengan apa? Dengan jamak muannats salim tadi. Jamak muannats salim kan tanda fathahnya tambah mansubnya kasroh. Kasroh. Nah, sekarang tanda kasrohnya fathah. Gimana sih? Jamak muannats salim. Jamak muannats salim kan marfu'nya pakai dhammah. Mansubnya pakai apa? Kasroh. Kasroh jamak muannats salim. Nah, harusnya kan tanda mansub itu identik dengan fathah. Nah, kebalikannya tanda majrur itu identik dengan kasroh. Kalau ini isim ghair munsharif tanda kasrohnya malah fathah. Ya. Masing-masing dengan tabiatnya. Ya, ini 9 dari jenis isim ya. Di isim musanna, isim mufrad, jamak mudzakkar salim, jamak muannas salim, semuanya sudah ada tandanya sini. Nah, sekarang antum ingat aja dulu. Nah, ingat. Nanti di ini setoran, ya. Ya. Karena di sini ada latihan ya, ada latihan. Nah, yang diingat apanya, Ustaz? Yang ini nih. Itu diingat-ingat ya. Tandanya. Gimana, Tat? Hah? Apalagi gimana? Tandanya kan isim mufrad, rafa dhamma. Nasab fathah, majrur kasrah. Isim mufrad. Maf'ulnya ini ya. Kalau mudah nanti Anda tanya aja. Nah, itu bagusnya setoran lah biar semuanya. Biar semuanya. Artinya kalau ditanya kan enggak semuanya Anda tanya. Tapi menarik. Menarik apa dulu? Beca apa menarik apa? Menarik kuda lumping. Di kayu, Ustaz. Tadi kayu. Kuda lumping. Tapi narik. Karena digeser dulu, penumpangnya kan ditarik, dinaikin. Oh iya betul. Kalau parkir ya. Nah, contoh dulu. Mas tuh ini hafalan bahan. Ini masih Makanya operator. Iya. Angka nih, Bang. Isim mufrad maknanya benar. Maksudnya fathah. Maksudnya maknanya
Kalau ribut ada kapal, nggak ingat. Salah. Kalau bikin apa contoh tadi? Mana? Penyemangat motivasi. Bismillahirrahmanirrahim. Isim mufrad wa alamatu raf'ihi dhammah wa alamatu nasbihi al-fathah wa alamatu jarrihi al-kasrah. Ya, boleh itu atau juga boleh nanti isim mufrad. Isim Marfu dengan dhammah, mansub dengan fathah, majrur dengan kasrah. Nah, boleh. Yang mudah aja lah. Inti apa ininya sama. Nah, Boleh Kak, yang penting paham ya. penting paham. Pak nasabnya kan boleh saya ya. Ya, Paham ya. ya. al-musanna dhammahnya marfu'nya dengan alif, fathahnya dengan mansubnya dengan iya, kasrahnya dengan iya, Majrurnya. majrurnya dengan ya, Ustaz. Nah, Hasan. Ya. Jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Nah, Jamak muannas salim marfu'nya dengan alif, marfu'nya dengan dhammah, Hasan. kemudian mansubnya dengan fathah, Maksudnya dengan mansubnya dengan kasroh, kasrah, Hasan. majrurnya juga dengan kasroh, Ustaz. Hasan. Nah, Kemudian jamak taksir marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Hasan. Asmaul khamsah marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Hasan. Kemudian isim maksur marfu'nya fathah muqaddarah, marfu'nya dengan alif muqaddarah, dhammah muqaddarah, kemudian mansubnya dengan fathah muqaddarah, majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kemudian isim mangkus marfu'nya dengan marfu' isim mangkus marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, kemudian mansufnya dengan fathah zahirah, kemudian majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kemudian ismul ladzi la yansharif marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah dan majrurnya dengan fathah, Ustaz. Ini resiko dekat orang pintar ini. Beban cuman. Isim mufrad. Isim mufrad. Rofa saja. Marfu dengan dhammah. Mansub dengan fathah. Jar dengan majrur dengan kasroh. Nah, Hasan. Musanna
marfu dengan alif. Mansub dengan ya. Jar dengan majrur dengan ya. Hasan. Barakallahu fiik. Kemudian jamak muzakkar salim dhammah marfu dengan wawu. Mansub dengan ya. Jar dengan ya. Majrur dengan ya. Jamak muannas salim. Marfu dengan alif dan ta. Bukan, itu tanda dengan dhammah. Nah, dengan dhammah mansub dengan kasroh. Mansub dengan kasroh. Majrurnya dengan kasroh. Hasan. Ini apa? Jamak taksir. Marfu dengan dhammah. Mansub dengan fathah. Majrur dengan kasroh. Ahsan. Nah, jamak taksir. Sudah asmaul khamsah. Marfu dengan wawu. Mansub dengan alif. Majrur dengan ya. Hasan. Isim mangkus. Maksur. Marfu dengan dhammah muqaddarah. Hasan. Mansub dengan fathah muqaddarah. Majrur dengan kasrah muqaddarah. Ahsan. Isim mangkus. Al-fat yang al-qadi tadi. Al-qadi. Marfu dengan dhammah muqaddarah. Ahsan. Mansub dengan ya zahirah. Fathah zahirah. Majrur dengan kasrah muqaddarah. Ahsan. Nah, terakhir isim yang tidak bertanwin tadi. Tidak bertanwin. Marfu dengan dhammah. Hasan. Mansub dengan fathah. Majrur dengan kasrah. Dengan fathah. Hasan. Barakallahu fiik. Fathah. Alhamdulillah dekat antum. Anak begitu beliau nyetor tuh anak. Ngerekam insyaallah. Nyoba ya Ustaz ya? Ya. Bismillah. Saya nyoba langsung udah apa-apa. Oh ya. Nyoba berhadiah nih. Bismillah. Isim mufrad marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Musanna marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya juga. Kemudian jamak muzakkar salim marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Kemudian jamak muannas salim marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan kasroh, majrurnya dengan kasroh. Jamak taksir marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Kemudian ismul khamsah untuk yang marfu'nya waw, mansubnya alif, majrurnya ya. Kemudian isim maksur. Marfu'nya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah muqaddarah, majrurnya kasrah muqaddarah. Terus isim mangkus, majrurnya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah atau fathah dohirah, kemudian majrurnya kasrah muqaddarah. Kemudian isim la yansharif, isimul ladzi la yansharif marfu'nya dhammah, mansubnya fathah, majrurnya fathah juga. Ya Allah. Khairun minni.
Khairun minan naum. Tangi turu. Lagi anak konsentrasi. Hah? Pengambil tasnya paling gede ini, ilmunya paling banyak nih tahunnya. Oh, berarti besok nanti bawa tas yang paling gede ya? Koper ya? Ada yang udah? Oke? Belum? Nah, coba. Udah. Nah. Bismillah. Simfrod. Isim mufrad. Tanda marfu'nya dengan dhammah. Tanda dengan tanda mansubnya dengan fathah. Majzumnya dengan kasrah. Majrurnya dengan kasrah. Terus musanna marfu'nya dengan alif. Mansubnya dengan ya. Majrurnya dengan ya. Terus jamak mudzakkar salim. Jamak mudzakkar salim marfu'nya dengan waw. Marfu'nya dengan waw, terus mansubnya dengan ya. Terus majzumnya dengan ya. Majrurnya dengan ya juga. Terus jamak muannas salim. Marfu'nya dengan dhammah. Marfu'nya dengan dhammah, terus mansubnya dengan fathah. Mansub dengan jamak muannas salim. Oh, dengan ya. Jamak muannas salim. Muslimatun. Nah, mansubnya dengan kasrah. Dengan kasrah. Mansubnya dengan kasrah. Majrurnya dengan kasrah juga. Terus jamak taksir. Marfu'nya dengan dhammah. Mansubnya dengan fathah. Betul. Terus majrurnya dengan kasrah. Nah. Terus jangan digertak malah luntur jadinya. Asmaul khamsah. Marfu'nya dengan dhammah. Marfu'nya dengan dhammah. Asmaul khamsah. Marfu' dengan wow. Terus wow. Mansubnya dengan alif. Terus majrurnya dengan kasrah. Dengan ya. Terus isim mankus. Maksur dulu, isim maksur. Isim maksur. Terus marfu'nya dengan fathah. Marfu' dengan marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Terus mansubnya dengan fathah muqaddarah. Terus majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Nah, mankus alamat marfu'nya dengan mankus al-qadi. Tanda marfu'nya dengan kasrah. Qadi. Tanda marfu'nya dengan dhammah muqaddarah. Terus tanda mansubnya dengan fathah apa ya? Zahirah. Fathah zahirah. Terus majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Nah, terakhir ismul ladzi la yunsharif. Tanda marfu'nya dengan dhammah. Terus tanda mansubnya dengan fathah. Terus majrurnya dengan fathah juga. Ahsan, barakallahu fiik. Ada yang lain?
Udah. Lu kan mau kopi kok. Bismillah. Apa isim mufrad? Marfu'nya dengan tanda dhamma, dengan dhamma, kemudian mansubnya dengan fathah. Enggak apa-apa. Ben Jawa nih ya, fathah. Terus apa satunya? Alhamdulillah. Terus majrurnya dengan kasroh. Kemudian isim musanna, marfu'nya dengan alif dengan wawu, alif. Kemudian mansubnya dengan ya dan majrurnya dengan ya. Kemudian isim jamak mudzakkar salim, marfu'nya dengan wawu, terus mansubnya dengan alif, dengan ya alif, bukan alif ya, dengan ya. Dengan ya, kemudian majrurnya dengan ya. Kemudian isim mudzakkar salim, jamak muannats salim, marfu'nya dengan dhamma, kemudian mansubnya dengan kasroh dan majrurnya dengan kasroh. Kemudian isim jamak taksir, marfu'nya dengan dhamma, mansubnya dengan fathah. Kemudian majrurnya dengan kasroh. Kemudian isim 5, isim khamsah. Isim khamsah. Marfu'nya dengan wawu. Kemudian mansubnya dengan ya, dengan alif. Kemudian majrurnya dengan ya. Kemudian isim maksur. Isim maksur. Rafa. Marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, kira-kira dhammah dikira-kira dhammah. Dhammah dengan muqaddarah ya. Kemudian mansubnya dengan fathah muqaddarah dan majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kemudian isim mangkus, marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah dhahirah dan majrurnya dengan kasroh muqaddarah. Kemudian isimul ladzi la yansharif, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, terus apa? Majrurnya dengan fathah. Ahsan, barakallahu fiik. Ahsan ya. Jadi bantu bareng-bareng. Isim mufrad marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Isim musanna marfu'nya dengan alif, mansub dan majrurnya dengan ya. Isim mudzakkar salim marfu'nya dengan waw, mansub dan majrurnya dengan ya. Isim muannats salim marfu'nya dengan dhammah, mansub dan marfu'nya dengan kasrah. Mansub dan majrurnya dengan kasrah. Jamak taksir marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasrah. Asmaul khamsah marfu'nya dengan alif, marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif dan majrurnya dengan ya. Isim maksur marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah muqaddarah,
majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Isim mankus marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, mansubnya dengan fathah zahirah, majrurnya dengan kasrah muqaddarah. Nah, Dan terakhir ismul ladzi la yansharif, marfu'nya dengan dhammah, mansub dan majrurnya dengan fathah. Ahsan, barakallahu fiik. Nah, langsung ya, nggak usah coba-coba. Nggak apa-apa. Bismillah. Isim mufrad marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Musanna itu marfu'nya dengan alif, mansubnya dengan ya, majrurnya dengan ya. Nah, Jama' muzakkar salim, marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan kasroh, majrurnya dengan kasroh. Jama' dengan apa? Mansubnya dengan apa muzakkar salim tadi? Dengan ya. Mansubnya dengan ya. Majrurnya dengan ya. Lalu jama' musanna muannas salim. Jama' muannas salim itu marfu'nya dengan alif, ya, dengan alif, dengan muslimatun dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, dengan kasroh, kemudian majrurnya dengan kasroh. Jama' taksir, marfu'nya dengan dhammah, mansubnya dengan fathah, majrurnya dengan kasroh. Kemudian asmaul khamsah. Khamsah itu rofaknya, marfu'nya dengan waw, mansubnya dengan alif, majrurnya dengan ya. Kemudian isim maksur. Isim maksur itu marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, kemudian mansubnya fathah muqaddarah, kemudian majrurnya kasroh muqaddarah. Kemudian isim mankus, marfu'nya dhammah muqaddarah, mansubnya fathah, fathah dhahirah, majrurnya kasroh muqaddarah. Kemudian yang terakhir ismul la yansharif, itu marfu'nya dengan dhammah muqaddarah, kemudian dhammah ya, marfu'nya dhammah, mansubnya fathah, majrurnya fathah. Barakallahu fiikum. Belum. Gimana? Masih ada? Belum. Mas. Udah kan Luis? Cukup lah. Isim yang disandarkan. Mudhaf itu yang disandarkan. Nah, isim disandarkan tuh nanti mudhaf tuh bisa bermakna milik, bisa bermakna asal. Ya. Dah, sini dulu ya. Yang lainnya insyaallah pertemuan akan datang. Nah. Semoga dimudahkan. Alhamdulillah kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.